Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita masih dalam kondisi yang sehat, ya, sehat lahir batin, ini akal pikiran, ya, untuk bisa berproses belajar mengajar dengan baik dan hasilnya juga mudah-mudahan baik pula, ya. Nah, oke. Jadi pada kesempatan ini, ya, kita lanjut pada larutan, ya, dan ini materi terakhir pada semester ini, ya, karena minggu depan kalian sudah masuk minggu tenang, kemudian berikutnya ujian akhir semester, ya. Nah, ini, ya. Materi saat ini adalah pH campuran asam dengan basa. Jadi kita pernah mempelajari tentang pH dari zat-zat yang pertama zat tunggal asam sendiri, basa sendiri, ya. Kemudian dalam campuran sistem buffer campuran, ya. Jadi untuk membuat buffer kemarin itu saya mengingat kembali salah satu caranya adalah, ya, artinya dua cara untuk membuat buffer, yaitu membuat campuran yang sudah jadi dan yang belum jadi. Nah, kita itu yang belum jadi itu bagiannya ada di sini, ya. Nah, nanti hasil dari ini salah satunya adalah bentuk buffer, salah satunya, ya. Salah lainnya ya kita pelajari sekarang ini, ya. Nah, jadi pada pembuatan buffer yang kemarin itu mencampurkan asam dengan basa dengan SKB, syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa itu? Salah satunya harus lemah. Nah, di sini belum tentu lemah, ya. Nah, atau bahkan mungkin kedua-duanya lemah, bisa, yang namanya campuran asam dengan basa. Oke. Nah, jadi mengingat kembali, oke, berarti dicampurkan dua zat dalam bentuk larutan atau padatan, tapi yang jelas salah satunya sudah dalam bentuk larutan. Jadi yang ditambahkan itu bisa larutan, bisa bentuk padatan. Oke. Ya, nanti kita lihat pada kasusnya tuh. Nah, yang jelas adalah dua zat dicampurkan, hasilnya bisa satu, bisa lebih dari satu produknya. Nah, bisa satu itu kalau asam dan basanya ekivalen, berarti hasilnya hanya produk saja. Tapi bisa tidak satu kalau asam atau basanya itu tersisa bukan berlebih tapi tersisa, ya. Jadi karena tidak ekivalen. Nah, kita pelajari ulang. Jadi pH campuran asam dengan basa, nah sebetulnya adalah kalau kalimatnya disempurnakan, itu kita akan menghitung pH larutan hasil pencampuran asam dengan basa. Nah, hasilnya apa? Bisa tunggal, bisa tidak tunggal. Ya, tunggal itu akan jadi garam, tidak tunggal itu karena ada sisanya. Sisanya artinya sisa reaktan. Ya, ya. Jadi perhatikan ini, kan. Jadi walaupun kuncinya itu ada di sini, ya, kuncinya itu bisa dengan baik mempelajari ini kalau tahu asam kuat lemah, basa kuat lemah, gitu, ya. Ya, hasilnya bisa tunggal, bisa tidak tunggal. Tunggal itu kalau habis ekivalen, ya. Tidak tunggal kalau asam atau basanya berlebih, ya, tersisa, ya, karena tidak ekivalen. Nah, apa yang dimaksud dengan ekivalen? Oke. Nah, ya. Campuran asam dan basa akan bercampur bereaksi, ya, membentuk garam, ya. Nah, jadi rumus umumnya asam plus basa, garam plus air. Contohnya HCl dengan barium hidroksida menjadi BaCl2 dan H2O. Jadi dalam hal ini sempurnakan koefisien karena penting dalam hitungan ini,
ya. Seperti halnya di hitungan kimia, stoichiometri, ya. Jadi reaksi dituliskan, ya. Nah, koefisien disempurnakan. Koefisien akan benar kalau rumus garamnya itu tidak salah. Nah, jadi kalau kalau rumus garamnya salah, pasti koefisiennya tidak bisa disempurnakan, gitu ya. Ini. Nah, supaya bisa tidak salah, apa kuncinya itu? Valensi. Ya, nah, BA valensinya 2, HCl valensinya 1, nah, jadi kemudian garamnya BA valensi 2, HCl valensi 1. Oke, asalkan ini benar, bisa disempurnakan. Oke. Nah, besarnya pH campuran ini, ya gitu. Nah, ya asam dengan basa ini tergantung dari dua keadaan, dua hal, yaitu banyak dan jenis asam atau basanya. Nah, jadi masing-masing banyaknya apa, kemudian jenisnya itu kuat apa lemah. Ya, jadi kuat apa lemah. Nah, tergantung banyaknya, ekivalen maupun tidak ekivalen, ya. Nah, kemudian kuat apa lemah, baik asam maupun basanya. Oke, ya. Nah, jadi sekali lagi pentingnya asam dan basa kuat lemah itu supaya rumusan ini. Nah, jika asam dan basanya ekivalen, ekivalen itu belum tentu sama ya, belum tentu sama. Bisa sama, bisa tidak sama, ya. Nah, itu di catatan ini tidak ada, tapi mohon diperhatikan ya, ekivalen itu sama dengan sama kalau valensi asam dan basanya sama. Ini valensinya tidak sama, tidak sama. Nah, ya berarti mol BaOH2 dan mol HCl, nah itu tidak sama gitu ya. Jadi ini harus 2 mol, ini 1 mol. Oke, karena koefisien sudah disempurnakan. Oke. Nah, jadi kembali, jika asam dan basanya ekivalen, ekivalen itu belum tentu sama ya, artinya oke. Jadi ekivalen itu setara sesuai dengan koefisien. Ya, kalau asam dan basanya ekivalen, maka tidak ada sisa. Nah, kalau tidak ada sisa, berarti hasilnya artinya tidak ada sisa ini. Tidak ada sisa HCl atau BaOH, ya, BaO2. Nah, hasilnya hanya ini. Hasilnya ini yang larut dalam air, ya. Hanya ini, garam. Nah, jadi garam. Nah, garam, jadi kita pelajari yang lalu hidrolisis. Nah, ada 4 jenis. 4 jenis itu apa? Nah, ini ya. Jadi kuat kuat, lemah, lemah kuat, dan sebagainya. Ya. Jadi ini karena kuat lemah berarti ada 4 macam. Nah, jadi seperti halnya ini. Apa ini? HCl itu asam apa? Kuat. BaOH2 itu basa apa? Kuat. Berarti garamnya BaCl kuat-kuat. Ada sisa apa enggak? Ya tergantung pada banyaknya. Oke. Nah, kalau ini 2 mol, ini 1 mol, berarti tidak ada sisa. Berarti hasilnya ini berapa? Sesuai dengan misalnya 1 mol. 1 mol. Nah, jadi dari kuat dan kuat, basa kuat, asam kuat. Oke. Nah, jadi sekalian, ya kalau ekivalen setara dengan koefisiennya ini, maka tidak ada sisa. pH campuran dihitung menurut rumus hidrolisis pH-nya garam yang ada 4 macam. Jadi jangan lupa rumusnya. Ya, 4 macam. Kalau kuat-kuat apa, kuat lemah apa, lemah kuat apa, lemah-lemah bagaimana rumusnya supaya tidak salah, ya. Jadi dalam perhitungannya tidak salah. Kalau perhitungannya benar, rumusnya benar, ya, mudah-mudahan tidak salah. Tapi jika banyaknya asam dan basa tidak ekivalen, nah tidak ekivalen, ya, nah tidak ekivalen. Kalau ini 1 mol, ini 1 mol, sama, tapi ekivalen, tidak ekivalen karena ini membutuhkan 2 mol, ya. Jadi ekivalen tidaknya itu tergantung pada koefisien. Koefisien berarti tuliskan reaksinya, sempurnakan koefisien. Jadi 21 berarti kalau ini 2 mol, ini perlu 1 mol. Kalau ini 1 mol, ini perlu setengah mol. Kalau adanya 1 mol, berarti tidak ekivalen. Oke, ya. Oke. Ya. Nah, kalau tidak ekivalen, ya, berarti tidak sama dengan perbandingan koefisien ini, ya. Nah, ada sisa.
Nah, sisa apakah asam atau basa ya reaktan ya. Nah, terjadi 4 kemungkinan ya. Nah, kalau sisanya itu asam kuat misalnya ini. Ya, misalnya HCl asam kuat. Dihitung sebagai pH asamnya itu, tapi yang sisa bukan mula-mula. Ya, nah, contohnya kalau ini 3 mol, ini 1 mol. Nah, berarti yang bereaksi ini 2 mol, ini 1 mol, ini ada sisa 1 mol. Nah, dihitung sisa 1 mol ini. Nah, tapi bagaimana perhitungannya? Lihat di bawahnya. Ya, ada soal. Sisa basa kuat. Nah, basa kuat berarti ini basa kuat. Yang dihitung sebagai pH basanya. pH basanya ya, pH basa sisa. Tapi kalau sisanya itu asam lemah, misalnya ini bukan HCl tapi HF. Nah, HF ya. Ini 1, ini 3, berarti bereaksi 2 HF ya, HF atau HCN. Asam astat ya. Saya dikasih OH. Oke. Jadi asamnya lemah ya, basanya kuat gitu. Nah, gitu misalnya sisa asam lemahnya maka pH buffer. Karena tersisa asam lemah berarti asam lemah berarti pH buffer asam. Ya sebut aja supaya gampang tahu. Kalau yang tersisa basa lemah ya dihitung sebagai pH buffer asam. Ya. 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 Nah, ya. Oke. Nah, tentunya lemah ini menjadi buffer ini ya kalau asamnya lemah, basanya kuat. Basa lemah kalau basanya lemah, asamnya kuat ya. Oke. Ya. Nah, jadi cara untuk menyelesaikan itu langkahnya. Yang pertama tulis reaksinya dan sempurnakan koefisien tentunya. Tentu reaksinya untuk melihat koefisien kedua zat ya, kembali ke sini misalnya ini. Nah, jadi asamnya HCl, basanya PaO2 disempurna di reaksinya ini betul karena valensinya Pa2 Cl1 berarti ini harus dua koefisien 2 mol lah, ke 2 mol kalau dalam mol 2 mol ini 1 mol. Oke. Ya, yang itu. Ya. Tulis reaksinya. Kemudian ubah satuan masing-masing menjadi milimol. Kenapa milimol? Apa mol? Boleh. Yang jelas bukan molar, bukan volume, karena mungkin tidak sama antara asam dan basanya, jadikan milimol. Milimol itu dari mililiter kali molar. Biasanya yang dicampurkan dalam bentuk larutan, berarti mililiternya konsentrasinya sudah tertentu. Gunanya kalau ini untuk reaksinya untuk melihat koefisien ya tuh. Nah, kalau mengubah satuan jadi untuk melihat ekivalensinya dari asam dan basanya itu ya, nggak dapat diketahui ada tidaknya sisa. Nah, kemudian ini setelah itu ada pilih rumus, apakah rumus hidrolisis, rumus campuran buffer atau tidak buffer ya. Nah, jika hasil campuran bukan sistem buffer, maka konsentrasi zat hasil ya atau sisa itu harus molar. Misalnya pada hidrolisis ya, pada lisis harus molar. Jadi bukan lagi mililiter dan molar dong. Nah, menentukan ekivalensi. Nah, jadi ekivalensi. Ya, ekivalensi sekali lagi belum tentu sama. Molnya maksudnya, ya belum tentu sama. Ya, tergantung pada koefisiennya kedua reaktan tadi. Ya. Nah, menentukan ekivalensi. Jika perbandingan koefisien asam dan basa sama dengan perbandingan molnya, nah itu berarti tidak ada sisa. Jadi ini hidrolisis garam. Kalau perbandingan koefisien dan basa tidak sama perbandingan mol, berarti ada sisa. Nah, sisanya itu apa? Apakah asamnya atau basanya? Itu dia tergantung pada banyaknya zat yang diketahui. Oke. Ya. Jadi sekali lagi ekivalen itu belum tentu sama. Bisa sama kalau koefisien asam dan basanya sama. Kalau koefisiennya tidak sama, berarti ekivalen tidak sama dengan sama. Ya.
Nah, contoh ya, kemudian. Jadi hitung pH campuran 100 ml 0,2 molar ya. NaOH HNO3 asam nitrat dan 200 ml 0,05 molar CaOH2 kalsium hidroksida. Nah, sebetulnya kalau saya kembali ke sini ya, tidak tertulis ya. Nah, hasilnya ya. Jadi sebelum ini sebetulnya ya coba perhatikan yang saya sampaikan. Sebetulnya perhatikan jenis masing-masing asam dan basanya. Yang saya maksud dengan jenisnya itu asamnya kuat apa lemah, basanya kuat apa lemah. Ya, nah, jadi kalau lihat pada contohnya ini, asamnya Cl berarti kuat, basanya BaO2 basanya kuat. Nah berarti gitu. Oke. Jadi kalau tidak ada sisa ini berarti pH-nya kuat-kuat netral 7. Oke, lihat ya. Nah, pentingnya tahu asam kuat lemah, basa kuat lemah itu di situ. Ya. Nah, jadi seharusnya di sini perhatikan jenis asam dan basanya. Maksudnya kuat apa lemah kedua-duanya gitu ya. Oke. Nah, baru tulis reaksinya dan seterusnya. Oke. Ya. Nah, contohnya pH campuran ini 100 ml 0,2 molar asam nitrat dengan 200 ml 0,05 molar kalsium hidroksida. Nah, perhatikan zatnya. Asam nitrat, asam apa? Kuat. Kalsium hidroksida, basa apa? Kuat. Nah, jadi keduanya kuat. Ya, langkah itu akan memudahkan untuk mencari rumusnya. Ya, nah jadi itu. Reaksinya ya, jadi asamnya nitrat, basanya kalsium hidroksida, valensinya 1, valensinya 2, berarti koefisiennya tidak sama, ya. Nah, jadi koefisiennya 2 1. Oke. Nah, kemudian yang kedua satuan mol. 100 kali 0,2 berarti 20, 200 kali 0,05 gitu ya. Nah, berarti ini 10. Nah, berarti lihat ini. Nih, oke. Nah, perbandingan koefisien ini 21. Ya, asam basa 21. Perbandingan mol 20 10 21. Berarti sama. Sama berarti ekivalen ya. Jadi ekivalen tidak ada sisa. Ya, maka pH campuran pH garam hidrolisis. Ya, lihat zatnya. Ini. Jadi ini tidak ada sisa habis, tinggal ini yang larut dalam air. Basanya kuat, asamnya kuat, netral pH-nya 7, tidak pakai rumus. Ya, nah, kalau pakai rumus itu berarti setengah pH sama dengan setengah PKW, setengah kali 14 sama dengan 7 netral. Ya, jadi boleh gini, jawabnya boleh gini. Ya, kalau mau nuliskan, jadi karena dari kuat-kuat pH sama dengan setengah PKW, setengah kali 14 sama dengan 7. Oke. Nah, jadi pengetahuan tentang garam yang terjadi dari asam dan basanya, kuat apa lemah, ternyata ini kuat-kuat, tidak ada yang sisa, tinggal garamnya dari kuat-kuat netral 7. Ya, tidak pakai rumus, boleh tidak pakai rumus, kecuali kondisi tertentu, KW-nya tidak 14. Ya. Yang kedua, 300 ml 0,01 molar larutan asam cuka, Ka-nya ada, dilarutkan. Nah, ini sudah larutan, dilarutkan berarti ini padatan NaOH ya, 0,080 gram atau 80 mg ini. Nah, gitu ya. Ya, hitunglah pH larutan yang terjadi. Jadi ke dalam cairan asam cuka ditambahkan padatan NaOH, diaduk sampai larut, tentunya bereaksi antara NaOH dan asam asetatnya bereaksi, ya, bereaksinya ini. Ini setelah dicampurkan ternyata koefisiennya 1,1, koefisiennya 1,1. Ya, jadi nah, NaOH 80 mg, 80 mg ya, 8 mg per mililiter
per mililiter, mililiternya sorry, per mr ya. Jadi 80 mg per mr milimol. Nah, jadi miligram per mr milimol. Oke, ya. Nah, karena ini padatan gitu. Nah, jadi tidak ada volumenya 2 ml. Sedangkan asam asetatnya 300 ml kali 0,1. Nah, berarti 3 milimol. Nah, jadi molnya, milimolnya tidak sama. Basanya 2, asamnya 3. Oke, perbandingan koefisien basa asam atau asam basa tidak apa-apa, yang penting tidak salah. Ya, basanya 1, asamnya 1. Ya, atau 2 itu supaya setara dengan ini loh. Ya, jadi boleh 1 atau ini dirubah, tidak apa-apa. Perbandingan koefisien ya, basa asam 1. Perbandingan milimolnya ya, basanya 2, asamnya 3. Nah, berarti dia kan tidak sama. Karena tidak sama berarti ada sisa. Apa yang sisa? Apakah NaOH atau asam asetatnya? Oke, lihat ya. Nah, jadi ini 2, ini 3 ya. Jadi, nah, yang bereaksi yang sedikit, yang habis yang sedikit 2 milimol. Berarti NaOH-nya habis. NaOH-nya habis. Nah, NaOH-nya habis. Ya, ini sisa. Sisanya adalah mula-mula dikurangi yang bereaksi. Ya, jadi pada reaksi ini 2 milimol NaOH membutuhkan 2 milimol asam asetat. Nah, menghasilkan ini. Jadi ini 2 menghasilkan 2 milimol, ini mula-mula 3, berarti dikurangi 2 tinggal 1. Oke, sisa asam asetat 1 milimol. Nah, berarti ini basa kuat, ini asam lemah, sisanya asam lemah, berarti buffer. Nah, ya, sisanya buffer. Dalam terdapat campuran asam asetat sisa 1 milimol. Nah, dan garamnya oke, dari basa kuat Na, sehingga campurannya buffer. Karena buffer sisa asam berarti buffer asam. Ya, jadi kita buktikan dengan pH-nya. Oke. Ya, pH-nya di bawah 7, Nah, rumus buffer asam pH sama dengan pKa plus log garam per asam. Ya, asam sisa, garam yang terjadi. Nah, garam yang terjadi 2. Asam sisa 1, 2 per 1. Jadi, ya, min log 10/5 sama dengan 5. Ya, log 2 itu 0,3 berarti 5,3. Buffer asam, pH-nya lebih kecil dari 7. Oke, diperhatikan ya. Ya. Nah, jadi kalau contoh 1 tadi tidak ada sisa dari kuat-kuat, tidak pakai kuat-kuat, tidak pakai rumus, setengah PKW 7. Oke. Ya, nulis pakai rumus boleh asalkan tidak salah. Ya. Nah, sisanya asam lemah, yang kedua ini ya. Sisanya asam lemah. Ya, berarti dari garamnya, nah berarti sistem buffer. Nah, buffer berarti yang atas garam, yang terbentuk bawah asam sisa bukan 3, tapi sisanya 1. Nah, tuh yang ketiga. Oke, 200 ml 0,0 ml larutan KOH dengan 300 ml 0,02 HCN. Nah, perhatikan zatnya. KOH basa kuat, HCN asam lemah. Nah, jadi kalau ini mungkin kebalik dari sini dengan yang 2. NaOH basa kuat, asam asetat asam lemah. Sama artinya KOH basa kuat, HCN asam lemah. Jadi basa kuat asam lemah. Nah, kita lihat ada sisa banda. Reaksinya disempurnakan koefisien seperti ini, berarti 1 koefisiennya. KOH 200 kali 0,05, 5 kali 2 10.
HCN asam lemak 300 kali 0,02 berarti 3 kali 2 6. Nah, koefisiennya 11 mol milimolnya 10,6 berarti tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, tidak sama ada sisa. Apa yang sisa? Yang sisa itu yang banyak. Yang banyak apa? KUH. Nah, KUH basa kuat. Nah, berarti basa kuat. Dihitung dari konsentrasi KUH sisa. Nah, konsentrasinya harus molar. Bagaimana itu? Nah, jadi molar itu mol per liter atau milimol per mililiter. Oke, hasilnya sisanya basa 4. Jadi 10 dikurangi 6 yang bereaksi berarti tinggal 4. Oke, KUH sisa 4 milimol. Ini dari sini. Ya, yang bereaksi 6 ya, sisa 4. 4 milimol per volume total. Volume total 200 ditambah 300 yaitu 500. Nah, jadi 4 per 500 per 500. Nah, jadi 4 per 500 8 per 1000. Nah, 0,08 atau 8 kali 10 per min 3. Nah, bila sama dengan min log 83 3 dikurangi log 8. Nah, berarti 2,1. Oke, ini sisa basa ya. Nah, jadi sisa basa kuat. Nah, berarti ini pOH. Jadi pH-nya 14 min pOH 11,9. Pasti di atas 7. Sisanya basa di atas 7. Buktinya ini. Oke, soal latihan 1 2 3 4 5. Oke, dicoba ya, dicoba. Oke. Nah, pesan. Kelima soal latihan tersebut dikerjakan dan dikumpulkan. Mari dikerjakan dia dikumpulkan. Bagaimana mengumpulkannya? Nah, gini. Jawaban ditampilkan di program ini, Telegram. Ya. Lewat jawaban dituliskan ya singkat. Nah, singkatnya bagaimana? Seperti contoh berikut. Misalnya soal nomor 1. Ya, nomor 1. Nah, nomor 1 yang ini. Oke. Ya, jadi jawabnya singkatnya ini. Ya, setelah dilakukan analisis katakan perhitungan tadi, reaksi dituliskan, mol di satuan dijadikan milimol, kemudian dilihat perbandingan koefisien dan molnya atau milimolnya. Nah, hasilnya apa? Misalnya satu itu merupakan campuran buffer basa. Misalnya, belum tentu. Ya, belum tentu. Ini kan contoh. Nah, pH-nya 8,5. Jadi nulisnya gini. Soal nomor 1, campuran adalah buffer basa, pH-nya 8,5. Tentunya ada hitungannya. Kalian menuliskan sendiri di dalam kertas, ya. Nah, jadi di program Telegram tanpa urean atau perhitungan. Urean atau perhitungan itu dikerjakan pada kertas lain dan tidak perlu dikumpulkan. Dan yang ditampilkan hanya hasil campurannya, bentuknya apa, gitu ya. Jadi bentuknya itu kan bisa tidak ada sisa, berarti pH garam. Oke. Ya. Nah, tidak perlu dikumpulkan. Nah, gitu. Nah, dikumpulkannya itu ditampilkan, dikerjakan dan ditampilkan, ya gitu ya. Nah, jadi pada program. Oke, selamat mengerjakan 5 soal, ya. Ya. Jadi 5 soal. Oke. Oke. Nah, mengingatkan. Jika tidak ada perubahan jadwal, minggu ini merupakan terakhir ya. Nah, jadi ini seperti ini kuliah terakhir. Minggu depan minggu tenang, minggu berikutnya selama 2 minggu UAS. Ya, kapan kimia dasarnya? Saya belum tahu. Ya, tinggal nunggu informasi jadwalnya. Nah, dalam minggu tenang, saya mempersilakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Ya, termasuk soal-soal yang terdahulu, latihan terdahulu. Insya Allah saya akan jawab sesuai dengan kesempatan. Oke. Nah, jadi oke. Di ini saya menambah informasi yang tadi saya lewatkan pada koordinator. Ya,
Jadi selama minggu tenang ini jangan sampai Jumat ya bisa Senin, Selasa, Rabu, paling lama Rabu, supaya ada kesempatan untuk belajar yang lain. Ya. Materi UAS kimia dasar, mulai stoichiometri sampai dengan yang terakhir ini, yang terakhir sekarang ini. Ya, selamat belajar, semoga sukses. Oke. Oke. Nah, terakhirnya apa? Oke, ya, oke. Ya. Nah, jadi ini dan kuliah terakhir, pertemuan terakhir di semester ini, mudah-mudahan jumpa lagi pada semester berikutnya. Berarti kalau saya masih diberi kesempatan untuk ikut membantu, ya. Nah, jadi materi berikutnya adalah di semester genap kimia analisis. Oke. Ya, selamat belajar, semoga sukses, dan jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan sehingga kondisi kita tidak terkena COVID. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.